Ya, sahabat Muslim kembali lagi dalam program Bebas Hutang, sahabat Muslim, dan kita di sini tentunya berharap dari pemirsa sekalian untuk mungkin bisa share bersama kami ya terkait permasalahan hutangnya dari pengalaman dua penggiat anti riba di sebelah kanan dan kiri saya ini, mudah-mudahan nanti bisa membantu. Bagaimana mungkin Anda punya masalah, ya memang hutang harus dibayar ya. Tapi kan kadang-kadang orang punya teknisnya sendiri di lapangan yang kadang-kadang perlu juga bantuan informasi gitu ya Bang ya. Misalnya kalau kemarin tuh soal dia harus menebus hutangnya di bank. Kemudian untuk bisa menjual agunan rumahnya kan susah, kira-kira caranya gimana. Nah, model-model seperti ini yang harus sebenarnya kita banyak sharing. Kalau memang namanya hutang, memang ya wajib kita bayar gitu kan. Nah, sahabat Muslim tadi juga Pak Abu kemarin juga pernah beberapa kali menyebutkan kadang-kadang kehidupan seseorang ini karena ingin praktis ya, masalah dia akan membayar satu hutang, dia harus berhutang lagi dengan yang lain ataupun lembaga lain ya begitu seterusnya. Sehingga tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang kreatif. Nah, soal kreatif ini kan nggak semua, apakah semua orang punya begitu ya Pak Abu dan Bang Billy ya. Sementara kan kita kadang-kadang ingin kreatif tapi terbatas pada modal, kemampuan, kemudian waktu juga. Nah, ini kalau seperti ini seperti apa Pak Abu? Kalau dia pengusaha, harusnya dia sudah sebagai saudagar. Saudagar ini apa namanya? Cerdas. Oke. Plan A gagal, plan B jalan begitu loh. Jadi harus memang kreatif. Artinya seorang pengusaha itu ya memang kreatif, maka dia berani untuk membuka usaha. Kan gitu. Namun kenapa dia tidak kreatif? Karena dia itu utang. Mikirin cicilan, fokus di cicilannya. Sementara usahanya ditinggalkan gitu loh. Bagaimana nih? Saya bulan depan tanggal sekian harus bayar cicilan. Nah, fokus di situ. Hingga di sini terbengkalai begitu. Jadi untuk mengatasin ini jangan fokus di hutangnya, tapi fokus di usahanya. Oke. Jadi ini jangan dipikirin ini. Kalau tangan kiri saya ini anggap utang nih, ini usaha. Ini jangan dipikirin yang tangan kiri. Oke. Yang ini harus dibayar, bukan dipikirin. Jadi untuk membayarnya gimana? Fokus di bisnis, di usahanya. Nah, kalau bagaimana nih kita supaya kreatif? Ya, yang pertama jelas menuntut ilmu lah. Upgrade diri kita kan begitu, untuk memantaskan diri kita bagaimana, iya kan? Namun sebelum itu dilakukan, hal yang paling penting adalah meninggalkan ini kan. Nah, bagaimana ini meninggalkan ini? Ini kan riba. Riba ini kalau di Allah bilang di Al-Baqarah 275 sampai 278 ya. Ya. Itu Allah perangi, memang diharamkan. Allah itu memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Jadi udah itu aja aksiomanya. Nah, untuk itu yang pertama kali kita lakukan adalah tinggalkan riba. Bertaubat dari riba. Dah, tinggalkan, jangan fokus di sini, baru fokus di sini. Nah, bagaimana? Ya tergantung usahanya, usaha apa. Kalau saya kan konveksi dan bordir. Nah, fokus saya di situ. Bagaimana cara mendapatkan klien, bagaimana supaya produksinya bagus, bagaimana promosinya. Nah, itu ya perlu belajar. Ikutlah seminar sana, seminar sini begitu untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pengusaha. Jadi jangan karena hutang juga kita langsung menutup diri ya. Iya. Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan yang untuk bisa mengembangkan entah itu usaha ataupun diri kita sendiri ya tetap harus jalan. Jadi seperti yang Pak Abu selalu ibaratkan gitu ya, hutang itu sebelah kiri, usaha diri kita dan usaha kita sebelah kanan. Jadi tetap kita fokus dengan yang kanan, kiri ya tetap juga kita ingatkan, tapi juga bukan berarti juga harus langsung mengabaikan gitu ya. Jadi kalau dulu kita berhutang, contoh misalnya ya Bang Abror, kalau dulu kita berhutang, mencari teman itu adalah untuk mencari tempat utang gitu. Itu dia kreativitasnya. Iya kan? Oke. Bagaimana saya mendapatkan teman Bisa utang. bisa utang gitu loh. Itu dulu karena kita fokus di hutang. Tapi kalau kita fokus di bisnis, Oke. Gimana kita cari teman? bagaimana kita cari teman Untuk untuk mengembangkan meningkatkan bisnis kita Nah, itu begitu. dia. Oke.
Kira-kira gitu contohnya. Oke. Jadi Contoh cara konkret. berpikirnya juga harus kreatif Dibalik. ya. Iya. Oke, Dibalik. dari Bang Billy mungkin ada Iya, tambahan. itu tadi saya juga bilang karena selama ini kan kita ketakutan sebetulnya karena kita punya utang, kita diuber-uber orang, kita ketakutan sehingga kita fokusnya apa? Mencari supaya bisa membayar. Padahal yang kita cari nggak kita pikirkan caranya mencari tadi. Yang kita pikirkan apa? Bisa bayar, bisa bayar, bisa bayar. Sehingga yang untuk kita mencari lupa. Yang saya juga saya heran banyak di sini pengusaha kan padahal usahanya ada. Kenapa nggak usahanya di 2 kali lipatkan? Oke. Jangan cicilan. Oke, cicilan memang udah pasti bayar. Tapi usahanya dikenjot 3 kali misalnya. Oke. Untuk menghasilkan menutupi utangnya tadi. Jadi ini ibarat di kita bahwa utang nggak usah dipikirin, tapi dibayar. Oke. Gimana caranya? Meningkatkan kapasitas Oke. omset kita tadi, penjualan kita tadi, atau daya produksi kita tadi. Misalnya dulu banyak reject, sekarang jangan banyak reject. Oke. Dikecilkan rejectnya. Oke. Kalau dulu kliennya kita konsumennya cuma 10, kita tingkatkan jadi 50. Ya itu yang perlu kita pelajari. Sehingga kita bisa menutupi utang. Dengan sendirinya itu otomatis. Jadi mengelola hutang ini agar bisa menjadi satu motivasi untuk kita menjadi kreativitas, Nah. untuk bisa menjadi bangkit, ini memang betul perlu pengetahuan, wawasan, dan perlu upgrade dari kita Diri, sendiri ya, betul, begitu ya. iya. Nah, tapi ada masalah lain, misalnya kadang-kadang kan kita ada ingin pikiran praktis untuk bisa membayar hutang itu bagaimana untuk bisa juga kita menjalankan usaha dengan baik, tapi dapatnya tuh cepat. Iya. Dapatnya itu, aduh ini bisa nggak ya dengan waktu beberapa hari lagi, saya bisa nutupi utang saya. Nah kalau pada kondisi ini mungkin Iya. seperti apa dari... Kalau itulah kita manusia. Apa-apa mau cepat. Harusnya kita kembalikan. Apa-apa itu semua ada proses. Melahirkan aja ada proses nggak? Ya, Kita sampai sebesar ini ada proses nggak? Di mana yang instan tuh yang mana? Buat mie instan katanya. Proses juga. Proses nggak? Nggak ada instan kan? Minum teh. Ini aja kita harus bekerja. Harus bergerak. Ambil. Kita bawa ke mulut, baru kita minum. Baca bismillah Tidak dulu. ada instan. Jadi selama ini mindset kita yang sudah disalahkan. oke. Tidak ada instan itu, nggak ada. Di dunia nyata tidak ada instan. Nah itu yang kita hapus. Jadi apa-apa proses. Kalau memang udah dekat tempo, nggak punya uang, ya ini kita hadapi, proses. Ya kita proses apa? Upgrade diri. Kita majukan ke bank. Pak, saya masih belum mampu untuk bisa membayar. Solusinya bagaimana? Apa perlu restrukturisasi atau apa perlu apa? Yang penting kita hadapi. Kalau kita lari, ya udah itu yang tadi, yang di Uber, yang ketakutan, ya udah kejadian semua tuh dari situ. Malah utang nggak selesai, Oke, pasti. berarti semua itu kembali ke diri kita ya. Ya, Pak, jadi Bang Amran tambahan ya? begini, kalau memang semua berproses ya. Namun kan tadi pertanyaannya bagaimana supaya cepat. Instan. Kalau masih bergelimang apa namanya? Berkutat dalam Dengan utang. riba, Tidak akan. nggak bakal terjadi. Kapanpun nggak bakal terjadi. Namun kalau sudah keluar dari riba, berazam dan tobat, besok mungkin bisa lunas. Itu yang saya katakan sama pihak lembaga keuangan. Kalau sekarang ini saya masih membayar cicilan dengan ada ribanya, sampai kiamat pun mungkin justru malah makin Nggak ada. buruk gitu loh. Karena Allah perangi, itu udah jelas itu. Tapi kalau misalnya Bapak setuju ini hari BDO, bunga denda itu riba-riba itu dihapus, barangkali besok bisa saya lunasin. Kita nggak tahu, Allah kasihkan. Dan ini banyak, makanya kalau kita lihat di YouTube, utang 250 miliar dalam jangka waktu sekian bulan lunas. Utang 50 sekian M. dengan kelonan aja lunas. Kan sering tuh kita kalau lihat di YouTube-nya masyarakat tanpa riba itu sering tuh seperti itu. Jadi kalau istilah kita unlogic ya, kalau beberapa orang lain miracle, keajaiban itu memang benar ada gitu loh. Namun Selama kita yakin, Bang. harus kita keluar dari maksiat. Dan Keluar memang maksiat yakin. dengan yakin. Kalau keluar aja tapi kita nggak yakin, masih dalam maksiat,
nggak dapat. Macam mana kita mau ditolong Allah, itulah dia pertolongan Allah itu tadi. Ibaratnya kepedesan makan sambal ya, Ah, tapi tapi tetap makanlah terus Lombok. Itu dia. Kalau di kita juga istilahnya apa? STMJ. Apa itu? Tunggu. Sholat terus. Maksiat terus. Maksiat terus. Maksiat jalan. Ah, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Oke, Kapan oke. doanya diterima sama Allah? Oke, ya ini juga salah satu pemikiran yang salah sebenarnya ya. Baik, sahabat Muslim ya, kita akan lanjutkan nanti pembicaraan kita di segmen berikutnya. Nah, kalau model yang tadi disampaikan Pak Abu, Bang Billy, ini kan orang yang mendapatkan hidayah, dia langsung lurus pemikirannya. Lalu bagaimana kalau misalkan orang yang masih tertutup pintu hatinya, yang belum mendapatkan hidayah dan masih bertanya-tanya benar tidak ini jalan yang harus saya lewati. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan pembahasan kita sepi di dalam keramaian tetap di program Bebas Hutang.